Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Oke teman-teman, gak berasa ya, udah 2 minggu IRS View Channel hadir di YouTube. Gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat para subscribers gue. Thank you banget buat yang udah nonton, udah nge-like, udah kasih komen, udah nge-share video gue. Thank you banget teman-teman semua. Channel gue masih dalam tahap pengembangan dan gue berharap teman-teman gak bosen sama channel ini, gak bosen sama video-video yang akan gue tampilin nanti ke depannya. Juga gak bosan sama review-review gue, dan semoga video-video yang gue buat bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa jadi membuka gitu, bisa membuka sudut pandang atau pola pikir dari teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman ada saran, komentar atau usul buat channel gue supaya channel gue lebih baik lagi, harus kedepannya kayak gimana, gue sangat terbuka banget. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian pengen channel gue kira-kira kayak gimana, pengen bahas topik apa dan sebagainya. Kalau ada usul silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you. Oke, nah kali ini gue mau masuk ke topik hari ini sesuai dengan peringatan hari ini, yaitu hari apa teman-teman? Ya teman-teman pasti tahu semua lah, hari ini kita lagi memperingati yang namanya Hari Pahlawan. Oke teman-teman, nah kalau pahlawan di masa dulu itu identik dengan para pejuang yang merebut kemerdekaan, yang membela bangsa, membela tanah air untuk merebut kemerdekaan teman-teman. Nah di masa sekarang pahlawan itu ada beberapa maknanya. Gue nemuin ada 2 sumber yang menurut gue kalimatnya bagus, menarik gitu pengertian pahlawan. Gue bacain ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pahlawan merupakan sosok panutan yang dapat membawa perubahan serta memberikan kontribusi tinggi dalam berbagai bidang, dari bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pahlawan adalah setiap orang, apapun status dan kedudukannya, yang memiliki niat benar, mau memperjuangkan dan mencintai kebenaran, dan menghasilkan prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya, bagi masyarakat, bagi nusa, dan bagi bangsa. Nah, teman-teman, siapa sih sosok pahlawan yang sangat menginspirasi buat lu semua? Kalau gue pribadi, gue punya banyak banget sosok pahlawan teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang memberikan nilai buat hidup gue, memberikan pengaruh buat hidup gue, sehingga gue bisa jadi kayak gini. Nah, terutama dari keluarga gue, gimana perjuangan orang tua gue, gimana perjuangan saudara gue, gimana perjuangan mereka bisa membawa gue sampai seperti ini, mendidik gue sampai seperti ini teman-teman. Nah selain itu juga ada guru-guru gue, gimana mereka berjuang ngajarin gue ketika gue lagi dalam masa-masa sulit. Saat itu mereka ngebantu gue, gimana ketika gue gak bisa ngikutin pelajaran karena berbagai faktor, gimana karena keterbatasan ekonomi saat itu gue sampai mungkin gak bisa lanjut sekolah dan sebagainya. Tapi mereka berjuang, mereka terus gak nyerah, dan mereka ngajarin gue. Benar-benar itu buat gue sosok inspirasi yang sangat luar biasa teman-teman. Mereka bantuin gue, nyariin gue beasiswa dan sebagainya. Itu benar-benar gue apresiasi setinggi-tingginya buat guru-guru gue, buat dosen-dosen gue. Terima kasih banyak, karena kalian gue bisa jadi seperti saat ini. Benar, kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa teman-teman, dan mereka harus sangat dihargai gitu. Nah oke teman-teman, sesuai dengan pengertian pahlawan di depan tadi, panutan yang memberikan perubahan di bidangnya. Nah, gue ada satu tokoh yang sangat menginspirasi gue, terutama di dunia pendidikan teman-teman. Kalau kalian teman-teman tahu atau kalian kenal juga pasti ya pasti kalian tidak asing dengan nama ini. Beliau adalah Profesor Yohanes Surya. Nah, beliau adalah profesor gue di universitas yang membuat universitas tempat gue kuliah teman-teman, yaitu ini Surya University, tempat gue kuliah. Nah, beliau adalah sosok inspirasi yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu beliau berjuang membawa anak-anak dari Papua
itu berhasil memenangkan Olimpiade emas teman-teman. Itu perjuangannya luar biasa, metode pengajarannya luar biasa. Dan quotes yang sangat terkenal dari beliau adalah tidak ada anak yang bodoh. Itu benar-benar inspirasi yang besar banget gitu. Ya, itu yang harus ditanamin gitu sama kita semua, ditanamin sama orang tua, sama guru dan sebagainya. Kalau gak ada satupun anak yang bodoh teman-teman, mereka hanya belum menemukan metode dan guru yang tepat. Itu kalimat inspirasi dari Profesor Yohanes Surya yang sangat gue kagumi teman-teman. Kenapa gue kagum sama beliau? Karena beliau sangat jenius teman-teman. Benar-benar ketika gue menghadapi beliau secara langsung, gimana gue ngeliat cara beliau ngajar, cara beliau ngasih materi, itu buat gue benar-benar keren banget nih. Sosok saat ini benar-benar keren banget. Beliau benar-benar bisa mengajarkan dengan sangat jelas, dengan sangat mudah, jadi orang-orang bisa gampang ngerti teman-teman. Dan ajaran beliau yang paling utama, yang paling gue ingat adalah mencongak. Jadi matematika itu bukan sesuatu yang dihafal teman-teman. Kalau perkalian itu dihafal dan sebagainya, enggak teman-teman. Kalian harus mencongak. Jangan biasakan diri juga nulis di kertas gitu. Ngitung-ngitungnya tulis di kertas dan sebagainya. Beliau benar-benar ngajarin dengan teori yang berbeda, dengan materi yang berbeda, praktek yang berbeda. Dan buat gue, wow, keren banget Prof. Prof tuh benar-benar hebat banget. Prof sosok inspirasi di dunia pendidikan. Cocok banget ketika Prof ngajar-ngajar, ngasih materi, training dan sebagainya. Dan ya gue kagum banget sama beliau gitu. Beliau bisa membawa perubahan yang besar buat bangsa Indonesia. Dan itu quotes yang harusnya tertanam buat kita semua teman-teman. Kalau sekali lagi gak ada anak yang bodoh. Dan itu benar banget. Emang gak ada satupun anak yang bodoh teman-teman. Semuanya itu bisa, semuanya bisa diajari. Asalkan ada guru dan metode yang tepat. Dan itu benar-benar, ya itu ajaran Prof Yo gitu. Dan hanya karena Prof Yo ada pemikiran yang seperti itu teman-teman. Kalau mungkin dulu ada orang tua, guru atau kerabat, keluarga yang ngejudge, aduh anak ini keterbelakangan, anak ini lambat pertumbuhannya, anak ini gak sepintar kakak-kakaknya, gak secerdas siapa gitu. Ada yang membandingkan dan sebagainya. Tapi gue mau bilang teman-teman, gak ada satupun, sekali lagi, gak ada satupun anak yang bodoh. Semua anak itu cerdas, semua anak itu dikasih kepintaran. Dan kepintaran itu berbeda-beda teman-teman. Jadi jangan lu berharap semua orang akan cerdas di matematika, semua orang akan cerdas di fisika, semua orang akan cerdas di kimia, semua orang akan cerdas di sejarah, semua orang akan cerdas di ilmu agama dan sebagainya. Enggak teman-teman. Setiap orang dikasih kecerdasan masing-masing. Dan dan Anda sebagai orang tua atau guru, tolong mengapresiasi setiap kecerdasan anak Anda gitu. Karena ada anak yang tidak berbakat di bidang akademik tapi berbakat di bidang atletik. Atau sebaliknya, ada anak yang berbakat di bidang di bidang akademik tapi atletiknya jelek teman-teman. Ada juga yang berbakat di ilmu komputer tapi akademik lainnya jelek. Ada juga anak-anak yang terlihat kesannya hanya gaming, main game. Padahal sebetulnya itu minat anak Anda. Itu ketertarikan anak Anda gitu. Dan siapa tahu suatu saat ketika dia belajar IT, memperdalam IT, dia bisa membuat gamenya sendiri teman-teman, bikin software game sendiri. Dan banyak hal lagi yang bisa jadi pandangan buat teman-teman semua. Yang perlu ditanamkan adalah tidak ada satupun anak yang bodoh, nggak ada, semuanya sama, semuanya cerdas, Bapak Ibu dan teman-teman semua anak itu cerdas. Memang mungkin perkembangan anak-anak berbeda-beda, mungkin ada yang misalnya baru 1 tahun belum bisa ngomong, misalnya udah 1 tahun belum bisa jalan dan sebagainya. Tapi jangan kalian judge anak itu, jangan kalian hakimin anak itu dan kalian bilang, aduh anak ini lambat, anak ini keterbelakangan, anak ini gak pinter, anak ini gak secerdas kakak-kakaknya. Enggak, jangan pernah kalian judging kayak gitu teman-teman, karena itu mempengaruhi mental anak-anak Anda gitu. Sekali lagi tolong ditanamkan bahwa semua anak itu cerdas. Jadi ketika anak kalian mungkin tidak berbakat, misalnya matematikanya jelek tapi ternyata bahasa Indonesia nilainya bagus, ya berarti mungkin anak Anda berbakat di bahasa, berbakat di sastra. Dan itu hal-hal yang harus kalian cari tahu, hal-hal yang harus Bapak Ibu cari tahu, hal-hal yang harus teman-teman tahu juga, buat adik-adik Anda, buat ponakan Anda, dan buat sebagainya. Buat jadi pembelajaran buat teman-teman juga buat guru-guru,
tolong jangan pernah ngejudge siswa-siswa kalian, karena nggak ada satu siswa pun yang sama sekali nggak ada bakat. Nggak ada, teman-teman. Gue percaya banget nggak ada satupun orang yang nggak dikasih bakat, nggak dikasih kecerdasan. Semua orang pasti punya kecerdasan, hanya belum ditemukan, hanya belum ada metode yang tepat, belum ada guru yang tepat. Dan ya itu yang gue tanemin dari ajaran Prof. Yo, sosok pendidik yang sangat gue kagumin, yang benar-benar berpengaruh banget di dunia pendidikan Indonesia, teman-teman. Oke, itu aja yang mau gue sampaikan hari ini. Kalau teman-teman juga ada sosok pahlawan lainnya, silakan boleh di-share ya, teman-teman. Sekali lagi gue bilang, pahlawan gue banyak. Gue berterima kasih banget buat orang tua gue berterima kasih banget buat kakak gue berterima kasih banget buat teman-teman gue juga berterima kasih buat guru-guru gue, dosen gue, kakak-kakak pembina di gereja, teman-teman gue di gereja, bapak ibu gembala gue, dan sebagainya. Gue sangat berterima kasih buat mereka semua. Tapi di kesempatan kali ini gue mau bahas satu sosok yang sangat menginspirasi, teman-teman, bukan cuma bagi gue tapi juga bagi bangsa. Dan itulah beliau, Profesor Yohanes Surya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman juga ada sosok pahlawan yang sangat menginspirasi kalian dan kalian mau berbagi, boleh tolong ditulis juga di kolom komentar ya, teman-teman. Kita saling cerita, saling sharing biar bisa jadi inspirasi, jadi berkat, bisa membuka pikiran teman-teman kita lainnya. Oke, itu aja buat review gue hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak karena udah 2 minggu IRS View Channel hadir dan teman-teman gak bosen. Gue ngelihat viewersnya makin lama makin naik, subscribersnya juga perlahan-lahan naik, dan gue berharap itu bisa terus meningkat ya, teman-teman, bisa terus jadi sumber inspirasi buat teman-teman semua. Thank you banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan pernah bosan ya. Bye-bye. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.